Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agroliterasi. Ya, pada video kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi seputar kegiatan beternak entok. Ya, untuk video kali ini kita lebih khusus membahas tentang beternak entok sistem pembesaran. Sebagaimana kita pahami bahwa beternak entok sistem pembesaran itu bertujuan untuk menghasilkan entok ukuran konsumsi. Ya, di samping itu kadang kegiatan pembesaran entok juga bertujuan untuk menghasilkan entok-entok calon indukan. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, pada dasarnya kegiatan beternak entok dengan sistem pembesaran itu umumnya sistem pemeliharaannya jauh lebih simpel apabila kita bandingkan dengan beternak entok sistem pembibitan. Ya, dimana kita di sini hanya membesarkan entok yang umumnya mulai dari umur 1 hari hingga entok menjadi ukuran konsumsi. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan kegiatan beternak entok sistem pembesaran. Yang pertama kita perlu siapkan adalah bibit atau DOE entok, di mana kita harus pandai-pandai untuk memilih bibit yang baik untuk kita besarkan. Ya, salah satu persyaratan itu adalah jenis-jenis bibit yang kita datangkan itu adalah bibit yang sifatnya unggul. Ya, sifatnya unggul dalam artian bahwa entok ini tentu cepat pertumbuhannya dan tidak gampang sakit. Ya, jadi dari itu kita harus mencari DOE sebagai bibit dari memang peternak yang kita kenal dan memang memiliki reputasi memiliki entok atau DOE entok yang memang mudah untuk diternakkan, cepat besar dan tidak gampang sakit. Ya, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah bahwa kita harus memulai beternak entok sistem pembesaran dengan membesarkan entok mulai dari minimal 1 hari dengan melakukan proses pembesaran yang menggunakan kandang box. Ya, kandang box di sini adalah kandang yang memang bertujuan untuk memisahkan entok dari indukannya ketika menetas. Ya, dan kita besarkan secara tersendiri. Pembesaran entok di dalam kandang box sendiri itu umumnya dilakukan mulai umur 1 hingga 1 bulan. Ya, dan setelah itu biasanya pada saat umur entok sudah di atas 1 bulan, itu kita pindahkan pada kandang semi umbaran. Ya, yang biasanya sudah kita biasakan untuk kita pelihara di kandang yang beralaskan tanah ya atau lantai. Ya, selanjutnya yang ketiga yang perlu kita perhatikan yang tidak kalah pentingnya dalam beternak entok sistem pembesaran itu adalah dalam hal pakan. Ya, jadi di sini kita harus dituntut untuk bisa memilih pakan yang memiliki kandungan nutrisi yang baik sehingga akan sangat membantu dalam proses percepatan pertumbuhan daripada ternak entok hingga mencapai ukuran konsumsi. Ya, sebagai contoh dalam melakukan proses pembesaran entok umur 1 sampai 21 hari itu saya selalu menggunakan pakan pabrikan dengan kandungan protein di atas 20%. Ya, tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan pada masa awal-awal pembesaran. Di samping itu untuk menjaga kondisi daripada ternak entok agar tidak gampang sakit. Kemudian pada saat umur entok menginjak di atas 1 bulan ya,
pada saat kita menggunakan pakan dengan kandungan protein di atas 20% ya, full 100% kita berikan pada entok, tentunya kita harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal ya, apalagi saat ini kita paham bahwa harga pakan pabrikan itu semakin hari semakin mahal ya. Jadi kita di sini dituntut bagaimana agar entok dapat tumbuh dengan cepat, mencapai masa panen dengan ukuran konsumsi dalam jangka waktu yang tidak lama ya, dan tetap kita tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian pakan yang cukup mahal. Ya, jadi di sini tentunya hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengkombinasikan pakan-pakan pabrikan ya, atau pakan-pakan yang kita beli dengan pakan-pakan alternatif yang bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita dengan harga yang murah. Ya, kalau bisa gratis ya. Ya, tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya yang kita keluarkan dari pembelian pakan. Ya, sebagai contoh itu adalah kita bisa mengembangkan pakan-pakan alternatif yang bisa kita dapatkan secara gratis, namun kandungan nutrisinya tetap bagus sehingga dapat menunjang pertumbuhan daripada ternak entok. Ya, sebagai contoh itu adalah kita bisa mengembangkan tanaman asolla. Tanaman asolla dikenal sebagai tanaman hijauan pakan alternatif yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik. Kemudian bisa pula kita memanfaatkan atau mengembangkan pakan berupa maggot ya, larva dari lalat BSF, dan bisa juga kita memanfaatkan limbah-limbah yang sebenarnya sudah tidak memiliki nilai ekonomis, tapi kita bisa manfaatkan sebagai pakan alternatif ya. Contohnya adalah limbah pasar, misalnya limbah sayuran atau limbah rumah makan, sisa-sisa nasi dan sebagainya ya. Dan bisa juga kita memanfaatkan limbah ikan ya, limbah-limbah yang biasanya kita bisa dapatkan di pasar ikan ya, pasar ikan yang bisa kita dapat tanpa harus mengeluarkan biaya. Dan kita juga bisa memanfaatkan pakan-pakan yang ada di sekitar kita, terutama jenis-jenis pakan hijauan seperti daun pepaya, eceng gondok ya, daun sente, daun talas ya. Dan bisa juga kita manfaatkan sumber-sumber pakan dengan kandungan protein yang tinggi dari hewani seperti keong sawah ya, keong sawah, bekicot dan sebagainya. Dan tentunya sangat baik untuk menunjang pertumbuhan daripada ternak entok. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi sekali lagi, beternak entok sistem pembesaran adalah salah satu sistem pemeliharaan entok yang umumnya lebih simpel karena kita hanya membesarkan entok mulai dari umur 1 ya, 1 hari hingga mencapai ukuran konsumsi. Ya, sekali lagi di dalam menunjang keberhasilan kita memperoleh keuntungan yang maksimal dari beternak entok dengan sistem pembesaran. Jadi kita harus mampu mengkombinasikan pakan-pakan yang kita beli, pakan-pakan pabrikan yang kita beli dengan pakan-pakan alternatif yang bisa kita kembangkan tanpa mengeluarkan biaya. Tentunya tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang kita peroleh dari beternak entok sistem pembesaran. Ya, sahabat literasi, mungkin ini informasi singkat yang bisa kita berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.